Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadirin sidang Jumat yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah di atas kebenaran ajaran Islam. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah dan as-sadad dan as-sabat kebenaran untuk kita semua. Allahumma amin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar menjadi orang yang mulia. Kita bisa mengetahui kebenaran, kita bisa mengetahui syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, lemah akalnya, minan nas,
akan berkata, orang-orang yang lemah akalnya di antara manusia, mereka akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, Rasulullah dan para sahabat? Apakah yang membuat para sahabat dan Rasulullah merubah dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Apa yang membuat Rasulullah dan para sahabat merubah kiblatnya? Maksudnya mereka bertanya, tapi bertanya dengan niat meragukan atau dengan niat merendahkan. Iki gimana? Iki piye? Wong Islam kok kiblatnya enggak konsisten, berubah-ubah. Katakanlah Muhammad, Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Yang bisa memahami hikmah akan berubahnya kiblat umat Islam, atau kadang umat Islam dalam kondisi tertentu kiblatnya berubah. Yang bisa memahami hikmah tentang kiblat dan perubahannya adalah hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sufaha ialah orang jahil, jamak dari orang-orang yang bodoh, orang yang kurang akalnya, orang yang bodoh plus dungu. Ketika seseorang melakukan maksiat, maka dia sedang dalam kondisi kurang akalnya atau dalam kondisi dungu. Semakin banyak maksiat, maka dia menunjukkan berkurangnya akal dan menunjukkan lemahnya akalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan dan semakin banyak melakukan ketaatan, maka dia menunjukkan, membuktikan akalnya yang kuat. Ketika seseorang sedang marah-marah, menunjukkan akhlak yang buruk, maka dia sedang dalam kondisi berkurang akalnya. Ketika seseorang meninggalkan sholat, maka dia sedang dalam kondisi berkurang akalnya, dalam kondisi lemah akalnya. Sebaliknya orang yang sabar berakhlak mulia itu menunjukkan akalnya kuat. Orang yang menghidupkan masjid, menghidupkan majelis ilmu, menghidupkan syiar-syiar Islam, itu menunjukkan akalnya kuat. Orang kaya yang rela berkorban, orang kaya yang mengeluarkan hartanya, yang mampu berkorban, menunjukkan akalnya yang kuat. Sedang orang yang pelit, orang kaya yang pelit, menunjukkan bahwa akalnya sedang melemah, bahwa berkurang akalnya. Ketika orang sedang mencaci maki, menunjukkan akhlak yang buruk, atau sedang ghibah, atau sedang menyebar fitnah, buhtan, kebohongan, maka membuktikan bahwa dia sedang lemah akalnya atau sedang dalam kondisi dungu. Sebaliknya, orang yang bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol hatinya, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, itu membuktikan bahwa akalnya orang ini akalnya kuat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bodoh atau sufaha, atau orang yang lemah akalnya, orang yang kurang akalnya, atau orang yang dungu itu memiliki tingkatan. Begitupun orang alim atau orang yang kuat akalnya itu memiliki tingkatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada yang hari ini akalnya kuat, besok akalnya lemah. Ada yang hari ini akalnya lemah,
besok menjadi akalnya menjadi kuat, bertambah dan berkurang. Dan itu keyakinan kita. Orang itu imannya bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Tingkatan tertinggi, sedang tingkatan yang paling tinggi orang-orang yang dungu, tingkatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang dungu akalnya, itu ada 3 jenis. Ini puncak kebodohan. Puncak kebodohan itu ada 3 jenis. Pertama, kafir ahlu kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kebodohan mereka adalah berusaha menutup cahaya kebenaran. Seperti tadi contohnya, meragukan kiblat tak dipindah-pindah, dirubah-rubah. Mereka berusaha menutup cahaya kebenaran, kebenaran akan kiblat yaitu Ka'bah. Kemudian puncak kebodohan, puncak kedunguan yang kedua adalah kafir munafik. Ini kebodohan asli. Kafir munafik yaitu orang yang keislamannya secara zahir, Islamnya ditampakkan, sholatnya ditampakkan, zakatnya ditampakkan, hajinya ditampakkan secara zahir, tapi secara batin dalam hatinya dia kafir, mengingkari Rasulullah, mengingkari Allah dalam hatinya, tapi zahirnya di luar dia tampakkan keislamannya. Kebodohan mereka adalah mereka menyangka sedang mengelabui Allah, sedang mengelabui Rasulullah, dan sedang mengelabui umat Islam. Puncak kebodohan, puncak kedunguan yang ketiga itu adalah kafir musyrik, yaitu orang yang meminta-minta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan dalam hal-hal yang khusus, seperti minta rezeki, minta kesembuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kebodohan orang-orang musyrik ini, kebodohan mereka ini adalah meminta tolong, misalnya meminta tolong kepada sapi di India, menyembah sapi, menyembah batu, menyembah pohon-pohon yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dan kebodohan orang-orang musyrik ini mudah takut. Mereka mudah takut kepada takhayul, cerita-cerita bohong, dan mudah percaya dengan khurafat, cerita-cerita yang dibuat-buat, mitos-mitos dan yang lainnya. Sebagaimana kalau dalam ayat ini, kebodohan yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kebodohan orang Yahudi. Kebodohan orang Yahudi adalah mempertanyakan kenapa arah kiblat Rasulullah dan para sahabat kok berubah-ubah. Padahal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya, intinya adalah manusia itu harusnya tinggal taat saja. Mau sholat menghadap mana saja, kalau itu sudah diperintahkan Allah, kalau itu adalah perintah Allah, maka tinggal ditaati. Itulah hikmahnya. Hikmahnya itu harusnya ketika turun perintah, turun contoh dari Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah, segera ditaati, segera dilakukan, bukan bertanya-tanya, bukan meragukan. Itulah menunjukkan kebodohan mereka. Jadi orang yang pintar ketika mendapatkan perintah, ketika memahami kewajiban, ketika memahami sunnah, maka dia segera melaksanakan. Kalau orang yang bodoh ketika diberitahu ini adalah perintah, ini adalah kewajiban, ini adalah sunnah, mereka malah bertanya-tanya, merasa aneh. Ketika diperintah sholat, ketika diperintah sholat yang wajib, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tidak perlu bertanya kenapa harus sholat, kenapa harus sujud, kok sujud, kenapa harus bentuknya rukuk, kenapa harus waktunya subuh. Langsung saja kerjakan, karena hikmahnya di situ. Ada perintah, ada ayat, ada tuntunan dari Rasulullah, langsung kerjakan. Karena hikmahnya di situ.
Orang yang berakal dan semakin bertambah akalnya adalah orang-orang yang ketika mendapatkan perintah, memahami Al-Quran, memahami sunnah, langsung segera mentaatinya, segera mentaati perintah Allah, bukan malah banyak bertanya-tanya ataupun menunda-nunda. Orang Islam diwajibkan haji bagi yang mampu, maka tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tidak perlu bertanya-tanya sebabnya, kenapa harus ke Mekah, kenapa harus ke Ka'bah, kenapa bukan di tempat yang lain, atau tidak usah menunda-nunda lagi, tidak usah menunda-nunda beralasan sekarang saya masih banyak dosa, hajinya nanti saya kalau dosa saya sudah bersih. Jika telah memiliki kemampuan maka pergi haji, maka segera pergi haji, karena hikmahnya di situ. Hikmahnya adalah segera beramal. Hikmahnya orang Islam itu segera beramal, bukan menunggu bersih dari dosa dulu baru beramal, bukan menunggu bersih dari dosa dulu baru pergi haji. Bisa jadi dengan haji tersebut, bisa jadi dengan amalan-amalan soleh, meski dia masih dalam kondisi berdosa, bisa jadi amalan soleh itu yang membuatnya berhenti dari dosa-dosa. Sifat banyak bertanya-tanya ini adalah pintu keraguan. Kalau sudah masuk ke dalam pintu keraguan itu adalah pintu kekufuran. Itu pintu syaitan, jebakan syaitan. Sebagaimana dalam ayat ini orang Yahudi itu bertanya-tanya, kenapa arah sholat Nabi berubah-ubah? Mereka nggak bisa nangkap logikanya. Begitu juga syaitan. Syaitan berusaha membuat orang-orang berfantasi, berkhayal, bertanya-tanya sampai ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang melampaui batas, mempertanyakan tentang Allah, bertanya-tanya tentang Allah itu terbuat dari apa, Allah itu bentuknya bagaimana. Iya dan billah, ini semua adalah bertanya-tanya yang menyebabkan kekafiran, karena telah meragukan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kebodohan, kedunguan yang paling melelahkan. Kebodohan yang paling melelahkan adalah kebodohannya orang munafik. Karena mereka harus bersusah payah menampakkan sholatnya, bersusah payah zakat, bersusah payah haji, bersusah payah di depan umat Islam seperti orang yang terhormat, seperti orang yang mulia. Tetapi mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan di agama lain, mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja untuk menjaga hubungan dengan agama yang lain. Ketika hari raya Idul Fitri, orang munafik mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Lalu setiap hari raya agama lain mereka juga ikut merayakannya. Alasannya mereka untuk menjaga hubungan beragama. Sudah amalannya tidak diterima, orang munafik ini sudah amalnya tidak diterima, masih juga capek-capek dikerjakan. Itulah mereka. Kebodohan yang paling melelahkan itu adalah kebodohannya orang munafik. Capek-capek sholat, capek-capek zakat, capek-capek haji, tapi tidak diterima amalannya karena mereka kafir batinnya sebenarnya. Dan kebodohan yang membuat gila, puncak kebodohan yang paling membuat orang gila dan menghancurkan umat manusia adalah kesyirikan. Mereka mandi dengan kotoran sapi, mereka makan kotoran sapi yang mereka anggap suci. Seperti di India, buka aja YouTube, bagaimana mereka menyembah sapi, mandi dengan kotoran mereka itu. Kebodohan kesyirikan, mereka minta-minta ke kuburan, beri uang, itu ada, buka YouTube ada contoh-contoh mereka itu kesyirikan yang sampai membuat gila. Kebodohan kesyirikan ini, orang yang sudah jatuh kebodohan yang kesyirikan ini, mereka mudah takut, mudah percaya dengan cerita-cerita bohong, mudah percaya dengan tahayul, mudah takut dengan cerita-cerita yang
bohong, sampai membuat mereka gila, melakukan tindakan-tindakan yang gila. Orang syirik itu kalau sudah jatuh ke syirik, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa masuk akal. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebodohan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari Kamis kemarin adalah 1 Dzulhijjah, yang mana bagi orang yang haji, berniat haji, mereka telah memulai ihramnya di Saudi. Dan bagi yang berkurban, maka telah bersiap berkurban dengan hewan-hewan kurbannya. Sedang bagi yang lainnya, bagi yang tidak berhaji, bagi yang tidak ihram, bagi yang tidak berniat berkurban, disyariatkan untuk memperbanyak bertakbir hingga hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu disyariatkan takbiran. Dan kita disyariatkan juga untuk memperbanyak puasa dan amalan-amalan soleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hingga nanti puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah kita ditekankan untuk berpuasa, namanya puasa Arafah, yang mana keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan perbanyaklah bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagi yang wajib zakat, berzakatlah. Banyak yang berpendapat bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling mulia. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih tinggi daripada amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia, lebih tinggi amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sholatnya kita ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sholatnya kita ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, sholat di hari-hari seperti ini itu lebih tinggi, lebih mulia. Dan berbuat maksiat pastinya lebih besar dosanya. Kemudian setelah itu luangkanlah waktu, hadirilah sholat Id untuk mendapatkan nasihat-nasihat, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa yang penuh berkah. Ajaklah anak-anak, keluarga, istri supaya mendapatkan nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berjariah, ilmu-ilmu yang berjariah dan doa-doa yang penuh berkah. Itulah hikmah sholat Id. Hikmah sholat Id itu untuk mendengar nasihat, ilmu yang bermanfaat dan untuk mendengarkan doa-doa yang penuh berkah. Kemudian bagi yang berkurbanlah untuk dirinya dan untuk keluarganya yang masih hidup dan juga untuk yang telah meninggal, supaya manfaatnya lebih tersebar
untuk dirinya, untuk keluarganya yang masih hidup, dan pahalanya juga untuk keluarganya yang sudah meninggal. Dan dagingnya, manfaat dagingnya dirasakan oleh orang-orang lain. Dan jangan lupa mensedekahkan kurbannya, terutama kepada orang-orang yang terdekat. Setelah itu kepada orang-orang yang jauh. As'alullah wa iyyakum al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu ba'da maghrib ada pengajian. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah.